Saya sudah punya 3. Iya, siapa aja tuh? 1 Yusril, Iya. 2 Marsilam, terus Betul. 1 siapa lagi, dan saya perlu lagi antum masuk. Gitu. Ya, ya, ya. Untuk apa, Gus? Untuk jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertanahan kan sudah dibubarkan, Gus. Bukan pertanahan. Jadi sempat salah dengar, Iya. Prof. Mahfud itu Menteri Pertahanan. Tidak salah dengarnya. dengar, tapi saya menduga Gus Dur salah ucap. Salah ucap. Kan tidak mungkin saya Menteri Pertahanan, kan Iya, di iya. pikiran saya. Hendak Menteri Pertahanan. Loh, Gus, saya tuh tidak pernah belajar tentara, tidak pernah belajar nembak, tidak pernah belajar pertahanan, katanya. Jadi saya tidak punya pengalaman di bidang itu. Gitu. Wah, katanya. Untuk apa pengalaman? Saya jadi presiden tidak pakai pengalaman, masa antum profesor aja tak jadi. Jadi Mbak Mika bilang, Pak Mahfud saya tidak menolak. Saya waktu itu di bulan Agustus gitu, pertengahan Agustus itu, tiba-tiba saya ditelepon oleh Sekretaris Negara Pak Johan Effendi. Pak Mahfud, Bapak ditunggu oleh Presiden, ingin ketemu lo. Presiden manggil saya tidak keliru, saya bilang. Saya tidak pernah kenal dengan Presiden, saya bilang. Enggak, kenal kok, beliau nunggu hari Sabtu gitu. Iya, iya. Sebenarnya saya sudah kenal dengan dengan Gus Dur tuh 1983. 83-an ya? Iya. Saat itu saya ngundang beliau sering ke Jogja. Karena waktu itu saya asisten dosen. Iya. Dan saya sangat kagum lah kepada tokoh-tokoh baru dalam perjuangan Islam itu. Ada Gus Dur, Nurholis, Samin Rais waktu itu kan. Iya, iya. Saya ngundang Gus Dur ke kampus saya karena saya hidup di sebuah kampus namanya UII yang dulu ikut didirikan oleh orang tuanya Gus Dur, Kiai Wahid Hasim. Tapi kesannya kok UI itu kesannya Muhammadiyah, padahal dulu dirikannya sama-sama gitu. Saya undang Gus Dur, datang Gus Dur ke sana. Nah, dan sudah itu datangnya bisa 2 atau 3 kali gitu ke kampus tuh saya undang. Itulah saya kenal dengan Gus Dur, karena ya kalau ke Jogja ke kampus itu saya yang jemput, makan di warung-warung kecil di pinggir jalan. Di warteg gitu ya? Di warteg ya. Dan hotelnya hotel kelas Melati aja gitu. Di itu tahun 83 ya. Nah, sudah itu kita berpisah. Ya. Tidak ada komunikasi ya? Saya tidak ada komunikasi aja dengan komunikasi ide aja, kan dia sering pidato, saya ngikuti pidatonya, sering nulis, saya baca tulisannya. Mungkin dia ngikuti juga, saya memberi komentar, loh kok ada ini gitu. Sehingga sesudah 16 tahun tidak ketemu, saya tidak tahu kalau Gus Dur kenal saya gitu atau ingat saya. Iya. Tiba-tiba manggil, dan manggilnya pun saya tidak tahu saya mau disuruh jadi apa ini, atau mau ditugasin apa gitu. Nah, anehnya lagi ketika Sabtu saya datang, ya, saya sehari sebelumnya kontak lagi ke Pak Johan, Pak Johan, sesuai dengan pesan Bapak, saya besok akan ketemu Presiden. Oke, katanya. Iya. Ini nomor telepon ajudannya, langsung aja. Katanya. Dia sekretarisnya kan itu. Begitu sampai di Jakarta, ternyata Gus Dur tidak ada. Kemana padahal itu? dia sudah menjadwalkan ini. Saya tanya, Pak Johan, saya ini sudah di Jakarta, sama Gus Dur kok tidak ada? Katanya saya dipanggil. Dia memang dipanggil, tapi ini tiba-tiba ada berita Gus Dur ke Jogja malahan sekarang ke tempat Pak Mahfud mau nonton wayang. Nonton wayang, dan betul. Iya, nonton wayang beliau? Iya, beliau datang ke Jogja untuk malamnya nonton wayang bersama Sri Sultan dan bersama Ikhlasul Amal di kampus UGM. Iya, betul. Nah, itu. Bapak kemudian balik lagi ke ini, ke Jogja? Lagi, dan saya diberi nomor oleh Pak Johan, ini teleponan. Tidak diangkat-angkat, kan saya tidak kenal siapa-siapa. Telepon ajudan, mungkin ajudan ini ganggu aja nih nomor apa gitu kan ya. Sampai tengah malam dia angkat. Ya udah, bilang. Nah, akhirnya melalui teman saya bilang, saya dipanggil Gus Dur kok. Iya. Nah ini ya Gus Durnya ndak ada lah. Terus ada yang bilang, loh kalau dipanggil Gus Dur kamu jadi menteri katanya.
coba kamu hubungi Alwi Shihab. Oh iya. Alwi Shihab Menteri Luar Negeri saya kenal pun tidak, saya bilang. Kan generasinya jauh. Jauh tapi dia sekarang yang paling menentukan. Siapa yang mau paling dekat dengan Gus Dur ya? Yang mau jadi menteri, yang mau diganti, dia itu orangnya yang menentukan gitu. Atau paling diberitahu lebih dulu. Terus saya komunikasi dengan Alwi Shihab, betul. Ente dipanggil Gus Dur, iya. Siapa yang bilang? Yaitu Pak Johan Effendi. Wah, kalau begitu ente pasti jadi menteri itu, katanya. Karena ini sebentar lagi mau ada penyusunan menteri baru. Dari reshuffle gitu. Iya gitu. Ente kalau mau jadi menteri apa? Kata Alwi Shihab. Iya, betul. Saya latar belakangnya hukum, saya doktor ilmu hukum dan sudah profesor ilmu hukum, saya bilang. Oh iya, cocok di situ. Tapi karena ente profesor, mungkin Menteri Pendidikan juga. Menteri Pendidikan itu, ekspektasinya di situ itu. Iya, Pak Alwi gitu bilang. Nggak bayangkan kalau jadi Menteri Pertahanan. Oke. Nanti kita ketemu Gus Dur gitu. Ya. Ketemu Gus Dur. Kemudian ya itu diantar tengah malam gitu ke Jalan Irian 7. Jadi Gus Dur tuh nerima tamu sebagai presiden dan setengah presiden itu di Jalan Irian gitu. Makanannya jagung, tempe apa gitu rame-rame gitu. Presiden Iya, betul presiden. Begitu saya masuk itu, weh, kok kayak di pesantren aja nih sambilan. Akhirnya ketemulah saya sama Gus Dur. Gus, ini Gus yang dipanggil. Pak Mahfud, katanya, antum sekarang jadi rektor ya? Iya. Enggak, saya pembantu rektor. Kok Gus Dur tahu? Iya. Loh, kan antum dulu yang sering jemput saya kok di Jogja. Itu kan sudah 17 tahun lalu, Gus. 16 tahun, 17 tahun. Iya, saya ingat, katanya. Saya sudah cerita, banyak cerita gitu, akhirnya gini. Saya sekarang perlu 4 ahli hukum tata negara. Iya. Saya sudah punya 3. Iya, siapa aja tuh? 1 Yusril. Iya. 2 Marsilam. Terus 1 siapa lagi, dan saya perlu lagi antum masuk. Gitu. Iya. Untuk apa, Gus? Untuk jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertanahan kan sudah dibubarkan, Gus. Bukan pertanahan. Jadi sempat salah dengar, Prof Mahfud itu Menteri Pertahanan. Salah dengar, tapi saya menduga Gus Dur salah ucap. Salah ucap. Kan nggak mungkin saya Menteri Pertahanan, kan? Di pikiran saya. Iya. Loh, Menteri Pertahanan tuh Pak Hasan Basri Durin baru diberhentikan belum setahun ini, menterinya udah dibubarkan jadi Menteri kementeriannya. Dalam Negeri. Iya. Menteri Pertahanan dulu kan ada Menteri Pertahanan. Ada Menteri Pertahanan itu Hasan Basri Durin yang terakhir. Gubernur Sumatera. Enggak, Menteri Pertahanan. Loh, Gus, saya tuh enggak pernah belajar tentara, enggak pernah belajar nembak, enggak pernah belajar pertahanan gitu aja. Jadi saya enggak punya pengalaman di bidang itu. Gitu. Wah, katanya, untuk apa pengalaman? Saya jadi presiden enggak pakai pengalaman, masa antum profesor aja tak jadi. Presiden tidak pakai pengalaman bisa, antum profesor masa mau berpengalaman? Sudah di situ. Kalau sulit nanti soal pertahanan, ada orang pinter. Siapa itu? Orang pandai, ada orang pandai sekali bisa memberi ke Pak Mahfud, bisa membriefing dan bisa ngajari. Siapa itu? Pak Yudhoyono. Pak SBY. SBY. Waktu itu belum ada nama SBY, namanya Pak Yudhoyono ya. Waktu itu menteri apa beliau? Nah, waktu itu dia Menteri Mentamben, Menteri Pertambangan dan Energi. Mentamben ya, saya bilang, loh, Gus itu kan sekarang Mentamben, iya mau saya pindah juga. Dia jadi Menko Polsoskam, Pak Mahfud Menhannya, udah cocok itu katanya. Kamu belajar sama dia aja, katanya. Terus saya nawar, Gus, saya ini kalau mau diberi tugas, cocoknya saya ini menjadi Menteri Negara Urusan HAM. Iya. Waktu itu kan ada HAM, iya. Menteri Hasbalah. Hasbalah ya, Pak Hasbalah ya. Yang HAM. Saya sudah deputi di sana. Karena kepersnya Gus Dur baru seminggu nih saya deputi di sana. Iya, tapi itu mau saya bubarkan. Lu terus jadi kemana kan? Biar gabung ke Menteri Kehakiman katanya. Iya. Nah kalau gitu saya Menteri Kehakiman aja, saya bilang. Iya. Bisa, Yusril sudah senang di situ, tidak mau dipindah katanya.
Ah, gitu aja. Saya kementir sekretaris kabinet aja ke si Marsilam. Iya. Enggak, itu sudah cocok dengan saya katanya. Pokoknya kamu Menteri Pertahanan. Iya. Terus Pak Alwi memberitahu, suruh terima. Itu keluar bilang, nanti kalau menolak terus nanti Gus Dur bilang ya udah kalau enggak mau udah jadi menteri. Jadi Alwi itu bagus juga, mau aja katanya. Padahal kan bisa sambil belajar. Padahal waktu itu katanya rumornya untuk menjadi menteri Gus Dur itu 3M katanya tarifnya. Iya, waktu itu ada di headline Rakyat Merdeka halaman 1, untuk menjadi menteri orang sudah lomba-lombanya menyiapkan uang 3M untuk. Kebenarannya bagaimana? Nggak benar karena sesudah pengalaman saya ternyata Gus Dur ini manggil orang nggak pakai uang juga seperti saya, malah dikejar-kejar karena menghadap gitu karena dia mau milih menterinya. Nah ternyata memang kemudian banyak orang-orang yang mengeluh ke saya sudah bayar ke si A ke si B untuk bisa ketemu Gus Dur tapi nggak dipanggil juga, apalagi jadi menteri. Nah itu berarti memang di sekitar istana itu banyak calo-calo. Calo itu ada rumor waktu itu gitu aja. Jangan-jangan sampai kapan gitu selalu ada orang selalu mengaku dekat dengan presiden lalu minta uang. Sudah itu enggak dapat uang. Nah itu orang menjual namanya Gus Dur aja. Iya, oke. Tapi Gus Dur sendiri enggak ya gitu ya. Clear di sini ya. Oke. Clear. Anti KKN Gus Dur ya. Oke. Ya. Pak Mahfud, ketika Bapak ditunjuk menjadi Menhan itu banyak menyaksikan. Oh iya. Mengkritisi katanya Bapak itu tidak mungkin lah bisa itu bagaimana ceritanya? Iya, wah itu kaget, saya sendiri kaget apalagi orang lain ya. Saya sendiri kaget. Kok bisa ya Menteri Pertahanan? Lalu besoknya ketika muncul berita itu luar biasa. Penolakan apalagi waktu itu ketika Gus Dur ngomongkan jam 3 sore itu Mbak Mega ndak ada. Padahal rapat dengan Gus Dur mulai jam 10 tapi sore waktu pengumuman Mbak Mega ndak ada. Timbul rumor bahwa Mbak Mega itu ndak setuju Pak Mahfud jadi Menhan. Ya disebarkan isu di media bahwa Gus Dur angkat presiden berdasar kehendaknya sendiri. Ya memang secara konstitusi memang boleh toh. Tapi bahwa itu dibesarkan lalu muncul di berbagai media. Yusril telepon saya. Yusril kan ketua tim seleksi gitu tim seleksi sama Rias Rasid sama Ernawi Tular. Pak Mahfud, itu bagaimana? Hah? Iya kan? Lanjut ya. Ernawi Tular kan betul. Bertiga sama Rias Rasid suruh nyusun postur kabinet. Yusril juga nggak tahu kalau saya yang dihubungi Gus Dur. Pak Mahfud kata, Anda ditunjuk jadi Menteri Pertahanan ya? Iya oleh Gus Dur. Anda sanggup? Katanya. Saya sudah bilang iya Mas. Betul Anda sanggup? Wah ini kok Yusril aja ragu. Iya. Pak Yusril masih di anu kan kehakiman. Iya saya di situ. Pak Mahfud sanggup tuh di Menteri Pertahanan. Tentara lo itu katanya. Saya bilang, saya sudah bilang iya ya. Saya bilang. Akhirnya muncul penilaian yang tidak karuan. Negatif semua. Politik negatif semua. Gus Dur nepotis, Gus Dur hanya mengutamakan NU macam-macam gitu. Serangan begitu banyak sampai tengah malam kan. Waktu itu kan sudah musim SMS. Dan detik.com apa itu kan sudah ada waktu itu kan. Saya buka tengah malam. Wah orang nyerang semua. Akhirnya saya panggil saudara-saudara saya atau kolega-kolega saya dari Jogja lah. Tokoh-tokoh Madura yang dari Jogja. Ada Pak Malik Madani saya panggil semua. Saya bilang begini. Ini saya diangkat menteri sudah. Saya sudah terlanjur mau, saya baca berita-berita dan baca program pemerintah, rasanya saya berat. Jadi mungkin mumpung belum dilantik, saya akan mengundurkan diri, saya akan kirim surat nanti ke Gus Dur gitu. Sedang saya berdiskusi gitu, tiba-tiba saya ditelepon dari istana. Oleh? Ajudannya Gus Dur nelpon. Mohon izin Bapak, ini Bapak Presiden mau bicara. Presiden siapa? Gus Dur. Loh. Terus Gus Dur di mana? Terus Gus Dur, Pak Mahfud, saya ini ada acara di Petrokimia di Gresik. Iya. Ada acara Petrokimia di Gresik itu kalau nggak salah tanggal 24 ya. Tanggal 24 Agustus karena saya ditunjuk tanggal 22. Yang ribut seharian besoknya. Seharian itu kan ya. Iya. Pak Mahfud ini saya Petrokimia Gresik. Kamu jangan mundur ya. Nggak usah mundur, nggak usah takut. Saya yang bertanggung jawab katanya. Ngapain mundur katanya.
Padahal saya belum bicara mau mundur, tapi Gus Dur sudah langsung nembak, kamu jangan mundur katanya. Itu dari mana tuh tahu? Nggak bahwa tahu saya, nggak tahu. Itulah sebabnya lalu saya nggak bisa mengelak kan, nggak bisa bilang tidak. Presiden bilang kamu jangan mundur, dan itu nelpon langsung tahu kalau saya sedang berdiskusi untuk mundur. Apa ada yang laporan ke Gus Dur? Loh, enggak, saya enggak ngomong pada siapapun, saya cuma di situ aja sama 6 atau 7 orang itu, ada Malik Madani, ada dosen-dosen UII, dosen UGM gitu kumpul di situ, ada NU gitu. Saya ngeluh, aduh saya kok seneng sih jadi menteri, tapi Menhan ini saya enggak kuat lah. Berat itu. Itu serangannya udah habis, saya udah habis. Tapi itu Gus Dur langsung nelpon. Tahu ini. Ketika justru saya sedang bicara, bicara itu. Iya. Dan waktu itu kan belum ada WA orang langsung. Belum ada langsung kan. Itu kan ya. Siapa yang mau lapor juga langsung nelpon. Ya. Siap Bapak Presiden, saya datang besok datang lu katanya. Jangan sampai mundur. Besok datang saya lantik. Tanggal 26. Dilantik. Nah, habis itu saya ketemu Mbak Mega lah ya. Sesudah itu kok seperti isunya Mbak Mega enggak setuju. Terus konfirmasi Bapak. Saya dipertemukan oleh Taufik Kemas. Diundang. Nih, Mama, katanya kamu enggak setuju ya Pak Mahfud jadi Menhan. Siapa bilang enggak setuju? Kan memang ngomongkan kabinet itu urusan presiden. Saya sudah diberitahu sebelumnya, saya kata Mbak Mega, saya hanya bertanya, Mas, kamu udah kenal betul Pak Mahfud itu, nanti di-reshuffle lagi. Kamu kan sukanya reshuffle, kamu kenal Mahfud lu? Oh ya, saya sudah kenal tuh puluhan tahun lalu. Baru 16 tahun. Baru 16 tahun lalu. Sudah kenal katanya, puluhan tahun lalu. Jadi Mbak Mega bilang, Pak Mahfud saya enggak menolak, saya cuma tanya sama Mas Dur, kamu udah kenal nih sama orang katanya. Jadi saya enggak tahu itu Pak Mahfud apa namanya siapa, saya juga enggak kenal. Saya tanya sama dia, Mas Dur nih kenal enggak gitu. Kalau kenal ya sudah gitu. Terus saya pulang, orang mau ngumumkan sidang susunan kabinet itu kan urusan presiden. Bukan saya menolak Pak Mahfud, saya memang mau mandi katanya. Rapat sejak jam 11. Nah itu romantikanya jadi pejabat untuk pertama kali itu ya. Daerah enggak pernah kemana, enggak lewat karir politik, enggak apa, tiba-tiba jadi menteri begitu. Enggak ada DP 3M.